Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannatin na'im. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada, limpah nikmat ridha, pertolongan, keselamatan Allah Subhanahu wa taala kiranya membimbing, menyertai, melindungi kita di dunia hingga di akhirat nanti. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan junjungan semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beberapa pekan ini, bahkan beberapa bulan yang lalu, kita mendengar begitu banyak fitnah, bahkan orang-orang yang tidak paham tentang ilmu keislaman, tidak memahami tentang ilmu tauhid, buta tentang Islam, bahkan buta tentang agamanya sendiri, musyrik, hidup dalam kekafiran, tetapi berani sekali untuk menyenggol agama tauhid yang kita imani merupakan kelanjutan agama para nabi dari Nabi Adam, kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kawan-kawan dari daerah, bahkan di kota Jakarta, Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat, mengirimkan beberapa video kepada saya mengharapkan sebuah jawaban. Mereka bertanya, "Ustadz, kayaknya Ustadz sekarang ini akhir-akhir ini banyak berdiam diri dengan kondisi yang ada sekarang." Saya mengatakan kepada mereka, kami tidak pernah berdiam diri, kami tidak pernah berdiam menyuarakan kebenaran Islam. Tapi media yang digunakan masyarakat luas lebih cenderung kepada persoalan-persoalan duniawi. Saya katakan saya tetap peduli dan terus berdakwah, tidak pernah berhenti. Alhamdulillah, walaupun kami dicap sebagai ustadz-ustadz yang radikal, yang dianggap bertentangan dengan rezim yang ada sekarang ini, tetapi kami tetap eksis mendakwakan Islam karena itu adalah panggilan jiwa kami, bukan pekerjaan kami, bukan job, tapi itu adalah panggilan jiwa untuk menegakkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliaulah yang kami nantikan di yaumil akhir nanti. Mereka mengirim beberapa video terkait anak kecil, anak yang tidak paham dari agama kafir dan kemudian menghina-hina Islam. Oleh dan sebab itu saya katakan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat di daerah maupun di kota Jakarta, akan kami tanggapi, sehingga saya selalu konsentrasi untuk berbicara terkait dengan fenomena ketauhidan yang ada dalam konteks kehidupan kita umat Islam. Beberapa hari yang lalu saya juga mengislamkan 2 orang dan mereka mengatakan, "Ya Ustadz, salah satunya dari kami ini dulunya adalah seorang muslim dan kemudian murtad karena pernikahan, dan atas bimbingan Ustadz kami kembali lagi ke dalam Islam. Alhamdulillah, dan pada saat ini tentunya ini merupakan hal yang sangat penting untuk disampaikan di tengah kehidupan kita beragama, karena banyak dari saudara-saudara kita juga yang tertipu, dimanipulasi dengan berbagai macam cara, kemudian mereka keluar dari agama Islam. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai mubalik, sebagai ulama, sebagai da'i. Kita tidak hanya sibuk dengan masalah politik, tapi kita harus juga sibuk dengan masalah umat. Itulah yang saya sampaikan, dan beberapa orang di dalam beberapa bulan terakhir ini sudah kami islamkan. Dan mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan dalam Islam ini
Mereka melakukannya kendati dalam kondisi ekonomi yang sulit. Mereka katakan ada yang seorang bapak itu hanyalah seorang supir Gojek atau Grab mobil, dan beliau mengatakan, walaupun kehidupan kami dalam kondisi yang sulit, tetapi kami merasa terhibur ketika kami beribadah sesuai dengan petunjuk para ulama, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Innal ulama warasatul anbiya. Dan mereka sudah tahu bahwa apa yang dikatakan ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Dan mereka mengatakan bahwa jauh langit daripada bumi. Itulah asumsi mereka, bahkan perasaan yang mereka rasakan ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, terkait dengan persoalan tentang penyaliban Yesus Kristus yang diimani keyakinan kami yang lama, kita harus tahu hal dimaksud bahwa eksekusi penyaliban merupakan bentuk penghukuman yang berlaku dalam sistem pemerintahan Romawi, bukan dalam pemerintahan Yahudi. Dan jika Yesus benar tersalib, kita juga wajib bertanya demikian. Bukankah ada dua orang penjahat di sisi kanan dan kiri Yesus yang telah tersalib sebelumnya? Argumen ini bisa dibuktikan dari keterangan Bible Kristen, terdapat di dalam Matius 27 ayat yang ke-38. Demikian bunyi daripada Bible itu. Bersama dia, dalam tanda kurung Yesus, disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Dalam penjelasan ayat ini, jamaah harus perhatikan, kita harus mengkaji dengan logika sederhana saja. Sekarang mari kita kaji dengan logika sederhana dari penjelasan ayat ini. Mestinya umat Kristen berfikir bahwa dunia dan segala isinya telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Hidup, dengan kalimat firman-Nya. Artinya, apakah Tuhan tidak sanggup menyelamatkan manusia sehingga harus turun ke dunia yang kotor, busuk dan hina dina ini, sekaligus menjelma sebagai manusia bernama Yesus, lalu kemudian mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah Tuhan sudah kehabisan cara menyelamatkan manusia dengan cara itu? Saya pribadi jauh sebelum memeluk Islam meragukan ikhwal penyelamatan dalam konteks penyaliban Yesus itu. Dalam video yang awal saya katakan bahwa justru dengan penyaliban Yesus itulah mendorong kuat saya untuk lebih dekat kepada Islam. Dan bahkan bertahun-tahun mencari jawaban terkait kisah penyelamatan melalui penyaliban itu. Karena konteks penyelamatan di dalam Kristen itu, dalam doktrin yang mereka percayai, bahkan dalam dogmatika mereka, Tuhan harus mati dulu demi menebus dosa-dosa manusia. Itu adalah doktrin penyelamatan yang ada dalam agama Kristen. Padahal di dalam Al-Quran sendiri, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 157 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mereka telah bersaksi bahwa mereka telah membunuh, bahkan mereka telah menyalibkan Isa Al-Masih putra Maryam, tapi sesungguhnya mereka tidak membunuh beliau dan mereka juga tidak menyalibkan beliau. Justru mereka membunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Artinya orang yang sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa memang dalam Al-Quran dikatakan dia mati, tetapi tidak dalam konteks disalibkan. Dan dia diangkat, dia dimuliakan oleh Allah. Tak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dengan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya jawaban Allah datang melalui hidayah yang diberikan kepada saya. Tadi saya katakan bahwa bertahun-tahun lamanya saya mencari jawaban terkait kisah penyaliban itu. Kalau kemarin dalam video pertama saya katakan, apakah betul penyaliban itu terjadi? Jika betul, berarti
bangsa yang pertama kali beragama Kristen dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah orang Yahudi. Dengan memahami petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jawaban Allah datang melalui hidayah dan kami sekeluarga memeluk Islam lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kami sekeluarga telah bersih dari racun filsafat dan dosa musyrik. Argumentasi penyaliban hanyalah upaya pembenaran teori ketuhanan Yesus Kristus, dan sumbernya berasal dari pikiran Paulus guna membatalkan kerasulan Nabi Muhammad SAW yang akan datang sebagai Nabi terakhir bagi seluruh umat manusia. Jamaah perhatikan, sering kita mengadakan maulud Nabi bahwa kehadiran Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengabadikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi yang menjadi rahmat bagi seluruh bangsa di dunia, bahkan alam semesta, adalah Rasulullah SAW. Kemudian dengan konteks penyaliban ini, mereka mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Artinya semua umat manusia akan diselamatkan melalui peristiwa penyaliban ini. Tentu kita sebagai umat Islam pun dianggap oleh mereka, kalau tidak mengucapkan keimanan, keyakinan sebagaimana mereka, kita juga tidak akan selamat. Dan sekaligus mereka mengangkat diri mereka sebagai anak-anak Tuhan. Karena filosofis inilah yang dibangun oleh Paulus of Tarsus, seorang yang mereka rasulkan tanpa pengetahuan dan sejarah yang dibenarkan oleh kitab para nabi. Kemudian Paulus menganggap dirinya adalah seorang rasul. Dan argumen yang disampaikan ini merupakan argumen daripada Paul yang bertentangan dengan ajaran semua nabi Allah, wabil khusus ajaran tauhid Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Umat Kristen mestinya menyadari bahwa Nabi Isa tidak pernah mati tersalib. Nabi Isa sudah dimuliakan dan diangkat oleh Allah di langit keempat tahun 35 Masehi. Ajaran Kristen bukanlah ajaran Nabi Isa, tapi produk Paulus. Paulus dan pengikutnya memanfaatkan status kenabian Isa sebagai Tuhan bernama Yesus Kristus supaya terkesan relevan dengan keyakinan para nabi Israel. Itulah bukti dari upaya paling halus tetapi mudah dibantah oleh manusia pengguna akal sehat. Paulus bukan rasul. Paulus pernah meracuni akal sehat kami sekeluarga di masa jahiliyah dan akan terus meracuni akal sehat para pengikutnya, umat Kristen di seantero dunia ini. Pernyataanku ini dapat dibuktikan dari Bible Kristen Perjanjian Baru dan diperkuat oleh kesaksian firman Allah Al-Quranul Karim. Tetapi sebelumnya, untuk lebih jelas, disarankan beberapa ayat-ayat Bible Perjanjian Baru mohon dianalisis kembali agar terkesan rasional dan mengandung nilai-nilai sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas kebenarannya. Adapun ayat-ayat Bible dimaksud adalah sebagai berikut. Matius 23 ayat 9, begitu jelas Yesus mengatakan, dan janganlah kau menyebut siapapun Bapa atau Tuhan atau Allah di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, Tuhanmu, yaitu Dia yang di sorga. Ini dalam keterangan Matius 23 ayat yang ke-9. Kemudian Matius 15 ayat 24, jawaban kesaksian Yesus kepada murid-muridnya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Kemudian Matius 5 ayat 17 sampai 19, Yesus berdebat dengan ahli-ahli kitab Yahudi dan mengatakan pada ayat 17, janganlah kalian menyangka aku datang untuk menghapus hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Ayat 18, karena aku berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, maka satu kata pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat yang paling rendah
dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, maka dia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kemudian Matius 10 ayat 5-6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Ke-12 murid itu diutus Yesus, dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat yang ke-6, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Lukas 16 ayat 17, Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Kemudian Yohanes 5 ayat 46-47, Yesus berkata, 46, jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya kepadaku. Ia telah menulis tentang aku. Ayat 47. Tetapi jika kamu tidak percaya kepada ayat-ayat yang ditulisnya, bagaimana kamu percaya akan apa yang aku katakan? Maka disalib atau tidaknya Nabi Isa yang dituhan Yesuskan oleh Kristen sesungguhnya jelas terungkap melalui komentar kebenaran kalimat firman Allah Ta'ala surat Quran Surah dalam Quran Surah An-Nisa 157 sampai 158. Ini satu penjelasan yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabadikan di dalam Al-Quran, dan karena ucapan mereka, sungguh kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Inilah pernyataan yang disampaikan Allah dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa dan ayat yang ke-158. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ternyata Nabi Isa yang Tuhan Yesuskan tidak pernah mati tersalib. Allah telah mengangkat beliau. Adapun oknum yang tersalib hanyalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Doktrin tentang kematian Yesus di kayu salib adalah harga mati bagi umat Kristen untuk mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walau di antara mereka memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu terkait sejarah penyaliban itu. Menurut dogma Kristen, Yesus harus mati ke dunia, lalu bangkit. Kemudian pada hari yang ketiga, barulah tiba penyelamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya pada teori Kristen Bible ini. Rumus teologi penyelamatan dogmatika Kristen 100% berasal dari teori spekulasi filsafat Paulus dan tertulis dalam surat kiriman Paulus yang ia kirimkan kepada umat Kristen di Korintus, Roma, Ibrani, Kolose, dan lain-lain. Demikian isi surat-surat kiriman Paulus. 2 Korintus 5 ayat 15, Roma pasal 10 ayat 9, Ibrani 12 ayat 2-4, Ibrani 12 sampai 24, dan lain sebagainya. Begitu banyak ayat yang tidak perlu saya sebutkan, menghabis-habiskan waktu. Jangkauan surat kiriman Paulus di akhir zaman ini begitu meluas hingga sampai ke Indonesia. Dalam semua surat kirimannya, Paulus berusaha meyakinkan manusia untuk mentuhankan sosok bernama Yesus menjadi Tuhan mereka agar dirinya menyandang predikat gelar sebagai Rasul, walaupun tanpa rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya semua teori Bible Kristen yang menitik beratkan pada ketuhanan Yesus Kristus berasal dari produk otak dan tangan kotor Paulus sendiri. Dan paling fatal, semua surat-surat kiriman Paulus dalam Bible Kristen Perjanjian Baru telah diakui oleh umat Kristen sebagai firman Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Menyikapi beragam status keyakinan agama, mestinya manusia memiliki prinsip keyakinan terhadap kebenaran. Pemahaman teologi yang benar tentu tidak terlepas dari kebenaran sejarah lahirnya agama itu sendiri. Lihatlah agama Islam memiliki fakta kebenaran sejarah kelahiran dan perkembangan yang benar menurut catatan sejarah dan keyakinan para nabi-nabi Allah. Artinya syariat agama Islam memiliki ikatan kuat dengan ajaran dan amalan iman semua nabi Allah. Apapun bentuk kesucian diri dan ibadah seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Hal itu juga yang diamalkan oleh syariat agama tauhid para nabi seperti sunat, solat, zakat, puasa di bulan Ramadan, berikhram dan tidak mengkonsumsi jenis makanan-makanan haram dan minuman-minuman yang haram yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab suci Al-Qur'an sebagai inti atau pedoman ajaran yang diimplementasikan, yang diamalkan oleh kaum mukmin telah terbukti merupakan wahyu dari Allah. Dengan demikian redaksi Quran berisi fakta kebenaran sejarah, penciptaan alam semesta, kisah para nabi, peradaban umat manusia, hingga ancaman siksa dan neraka ke bagian surga kekal yang memberikan jaminan bagi keselamatan kehidupan orang-orang yang takwa. Itulah alasan utama sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran dari intervensi fikiran dan otak manusia. Firman Allah memberikan jaminan terkait kesucian dan kemurniannya, telah dilindungi oleh Allah dari intervensi pikiran kotor manusia untuk selama-lamanya. Kesucian, keaslian dan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Ta'ala nampak jelas ketika banyak di antara kaum mukmin mampu menghafal keseluruhan ayat-ayat suci di dalamnya. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, dan hebatnya lagi kebanyakan penghafal Quran berasal dari kalangan bawah, yakni remaja, anak-anak kecil, para santri, apalagi para ulama dan profesor tafsir kaum mufassirin. Itulah sebabnya tidak ada penghafal Quran dan profesor tafsir Quran murtad dari Islam, sebab Al-Quran telah membentuk iman dan akhlak mereka menjadi pribadi tangguh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.